Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Maka dalam ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah cahaya yang terang benderang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Sehingga Al-Qur'an akan mendatangkan kebaikan seluruh manusia tatkala manusia kembali kepadanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad. Mubarakun, kata Allah, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, yakni kebaikan. Maka Al-Qur'an adalah sumber kebaikan bagi seluruh manusia apabila manusia mengamalkannya, apabila manusia membacanya, apabila manusia mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Karenanya para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara seorang hamba untuk menggapai keberkahan dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Maka para ulama rahimahumullahu taala mengatakan menggapai keberkahan Al-Qur'an dengan 3 cara. Yang pertama, dengan membacanya. Yang kedua, dengan mentadabburinya atau memperhatikannya dan mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, dengan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Maka dengan 3 perkara ini seorang hamba akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan 3 perkara di atas, seorang manusia akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Bukan hanya dengan membacanya, akan tapi dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan pernah sesat untuk selamanya dan tidak akan pernah celaka untuk selamanya. Tatkala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menegaskan bahwa jaminan untuk tidak sesat tatkala mengikuti Al-Quran, jaminan tidak akan menimpa kecelakaan bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya, akan tapi memahaminya dan mengamalkannya. Karenanya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang belajar langsung dari para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an." Ya, dahulu telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, seperti Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menceritakan bahwa dahulu tidaklah mereka menghafal 10 ayat dari Al-Quran kecuali setelah mereka memahami isi kandungannya dan setelah mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia pasti akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tatkala ia mencoba untuk membacanya, tatkala ia mencoba untuk mempelajarinya, dan tatkala ia berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.